3. Adab bergaul dengan teman sebaya. Bagaimana sih kita bergaul dengan teman sebaya seharusnya? Oke, A adalah saling menghormati, B. tolong menolong, C. cinta dan kasih sayang, dan D. saling menasehati. Adab bergaul dengan teman sebaya yang pertama adalah A. saling menghormati. Teman sebaya dimungkinkan berasal dari berbagai kalangan berbeda, baik itu berbeda agama, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Maka sikap saling menghormatilah yang harus dimiliki oleh orang dalam bergaul. Sikap saling menghormati berarti menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang. Dan menempatkan persamaan hak dan kewajiban sangatlah dianjurkan dalam Islam sebagai perwujudan dari ukhuwah insaniyah. Oleh karena itu, Allah menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Sikap saling menghormati juga dapat dilakukan pada perintah untuk bersikap toleran kepada teman sebaya. Ini ada dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat ke-6 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. B. Tolong menolong. Tolong menolong merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan. Tolong menolong yang dimaksud adalah tolong menolong dalam kebaikan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat kedua. Oleh karena itu, jika seorang teman memiliki hajat atau keinginan ataupun kegiatan yang membutuhkan pertolongan, maka diusahakan untuk menolongnya. Dari sinilah akan timbul suatu keharmonisan dalam berteman. Rasulullah bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. C. Cinta dan kasih sayang. Cinta berarti perasaan kasih sayang yang sangat besar. Sementara kasih sayang terdiri dari dua kata, dari kata kasih dan sayang. Kasih berasal rasa belas kasih seperti Allah mengasihi manusia karena kelemahan dan memang perlu diberi belas kasih. Sedangkan rasa kasih biasanya menjadi awal munculnya rasa sayang. Sementara rasa sayang itu sendiri perasaan ingin saling menjaga dan membuat bahagia siapapun yang disayang. Kasih sayang antara teman sebaya sangat penting karena akan melahirkan kekuatan yang sangat besar. Kasih sayang yang sangat besar akan menciptakan masyarakat yang rukun, solid, kompak, dan melahirkan kepekaan sosial yang kuat. Bahkan seseorang akan menyayangi temannya dengan tulus dan melahirkan persaudaraan yang hakiki. Pergaulan dengan teman sebaya termasuk dengan siapapun harus dilandasi dengan kasih sayang dan keikhlasan. Allah tidak akan menyayangi seseorang jika dia tidak menyayangi sesamanya. Rasulullah bersabda, "Man la yarhamun nasa la yarhamuhullah," yang artinya barang siapa yang tidak menyayangi sesama manusia, niscaya tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adab dengan teman sebaya yang baik menurut Islam yang selanjutnya adalah D. Saling menasehati. Bergaul dengan teman sebaya terkadang tidak selalu berjalan dengan mulus. Mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti terjadi salah pengertian atau bahkan ada teman yang membatasi diri terhadap kita atau bahkan sering membuat ulah dan masalah. Menghadapi persoalan seperti ini, hendaklah kita harus bijak. Ketika ada teman yang berselisih atau bertengkar ataupun melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap teman-teman yang lain, maka kita wajib menasehatinya. Seperti dalam Quran Surah Al-Asr ayat 1-3, yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Kepada teman yang berbuat salah, hendaklah segera meminta maaf dari kesalahannya.
Begitu juga apabila kita berbuat salah atau kekeliruan, hendaklah kita segera meminta maaf, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Jangan sampai menunda-nunda dalam hal meminta maaf. Seperti hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya, barang siapa yang meminta maaf pada saudaranya yang muslim, sedangkan ia tidak mau memaafkannya, maka ia mempunyai dosa sebesar dosa orang yang merampok. 4. Larangan dalam bergaul dengan teman sebaya, yaitu bermusuhan, pergaulan bebas, dan melanggar norma-norma, baik berzina, minuman keras, ataupun narkoba. Penjelasan tentang larangan bergaul dengan teman sebaya. A. Bermusuhan. Bermusuhan artinya tidak ramah atau tidak bersahabat. Jadi, bermusuhan berarti tindakan tidak bersahabat atau tidak ramah terhadap sesama. Agama Islam melarang bermusuhan, apalagi dalam waktu yang lama. Allah mengharamkan permusuhan dan kebencian, seperti sabda Rasul yang artinya, tidaklah halal bagi seorang muslim mendiamkan atau tidak mengajak bicara seorang muslim yang lebih dari 3 hari. Jika keduanya bertemu, lalu ingin memalingkan muka, dan yang lain pun demikian juga. Dan yang paling baik di antara muslim keduanya adalah yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, adapun salah satu aspek bermusuhan adalah tawuran. Tawuran antar pemuda itu kerap terjadi dan biasanya menjadi tren dan budaya di kalangan remaja. Tawuran remaja itu biasanya dapat menyebabkan perpecahan. Ada korban jiwa, korban harta, dan lain sebagainya. Seorang muslim dilarang saling membenci, sebab Allah menyuruh kita untuk saling menyayangi. Allah mengharamkan permusuhan dan kebencian, seperti dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91. Oke, yang selanjutnya yang tidak boleh kita lakukan dalam bergaul dengan teman sebaya adalah B. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu akhlak mazmumah atau tercela. Bebas di sini berarti telah melewati norma-norma yang ada, baik norma agama maupun norma sosial. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah berbaurnya kaum lelaki dan perempuan yang bukan muhrim di suatu tempat di mana mereka dapat saling memandang, memberi isyarat, berbicara, bahkan saling bersentuhan dan berlanjut pada perbuatan negatif yang diharamkan. Pergaulan bebas juga mengakibatkan berkembangnya kebiasaan negatif seperti berpacaran. Kebiasaan ini banyak terjadi pada remaja dan umumnya mereka tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Perilaku seperti ini bisa terjadi karena budaya menonton film-film yang tidak mendidik, yang memang asalnya dari teman sebayanya. Untuk menghindari pergaulan bebas ini, tentunya dengan mencari teman sebaya yang soleh. Sebagai pemuda, janganlah Anda berkata, "Saya tidak akan terpengaruh oleh teman sebaya saya. Saya hanya sekedar bergaul dan tidak akan mengikuti ucapan dan model pergaulannya yang bebas itu." Nah, ungkapan di atas adalah ungkapan yang keliru, karena Al-Quran telah menyatakan pengaruh buruk teman, serta Nabi juga telah bersabda bahwa perilaku teman sangat berpengaruh sekali. Larangan bergaul dengan teman sebaya yang ketiga adalah C. Melanggar norma-norma. Pergaulan yang tidak beretika dapat melanggar norma, terutama norma agama, yang berarti berbuat yang melanggar aturan-aturan agama. Sedangkan norma masyarakat dan norma negara adalah peraturan yang tertulis ataupun tidak tertulis. Seperti dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 27-29, yang dimana ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan persahabatan yang terjadi antara Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'ayt. Ketika Uqbah sedang duduk di sisi Rasulullah SAW mendengarkan sabdanya, di sisi lain Ubay memarahinya atau memarahi Uqbah secara berlebihan, sampai akhirnya Uqbah tidak kuat dengan cacian daripada Ubay. Dan akhirnya ia atau Uqbah keluar dari Islam.
Nah, ayat ini sebenarnya tidak khusus untuk Ubay, tetapi untuk umum. Dengan demikian, hal yang dapat diteladani adalah bahwa persahabatan dapat mempengaruhi perilaku. Andai saja Ubay tidak memaki sahabatnya, maka Utbah akan tetap menjadi sahabat yang baik. Jadi, memilih teman itu harus selektif. Dari ayat tersebut ada kata menggigit tangan, yang dapat diartikan sebagai menyesali perbuatan karena gegabah dalam mengambil sikap. Sementara dengan yang dimaksud dengan si fulan adalah setan atau orang yang menyesatkan di dunia, yaitu teman atau sahabat kita. Adapun beberapa contoh dari perilaku yang melanggar norma adalah yang pertama, berzina. Berzina adalah berhubungan suami istri atau berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya atau yang tidak terikat dengan pernikahan. Akibat buruk berzina itu adalah dosa besar, berkurangnya iman, hilangnya sikap menjaga diri dari perbuatan dosa, memiliki kepribadian yang buruk, tidak memiliki cemburu, dan tidak memiliki rasa malu. Juga bisa terjadinya atau menularnya penyakit kelamin seperti AIDS dan lain sebagainya. Ini ada dalam Quran surah An-Nur ayat kedua. Yang kedua adalah minuman keras. Pergaulan terkadang ditambah dengan hal-hal yang sebenarnya yang tidak bermanfaat. Ya, salah satunya adalah mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras itu haram dan meminumnya adalah dosa besar. Itu ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-90. Banyak sekali akibat negatif yang timbul dari mengkonsumsi minuman keras. Salah satunya adalah merusak metabolisme tubuh, kemudian penyakit liver atau hati kronis, gagal liver atau gagal jantung, gagal hati, juga orang yang mabuk hilang akalnya, sehingga itu memicu kemaksiatan yang lain seperti kekerasan, pencurian, perkosaan, dan lain-lain. Khamr itu adalah induk keburukan. Barang siapa yang meminumnya, Allah tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Apabila dia mati sedangkan khamr ada dalam perutnya, maka ia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Ini adalah hadis riwayat At-Tabrani dan Ad-Daruqutni. Yang ketiga adalah perilaku melanggar norma. Yang ketiga adalah narkoba. Narkoba itu singkatan, yaitu narkotika dan obat terlarang, disingkat narkoba. Nama lain narkoba adalah nafza. Nafza itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jika terlalu lama dikonsumsi, akan menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, dan lambat laun dapat merusak organ tubuh, memutuskan syaraf dalam otak, dan bila berlebihan itu akan overdosis dan menyebabkan kematian. Hukum mengkonsumsi narkoba adalah haram karena dapat menghilangkan kesadaran atau akal meskipun tidak memabukkan.